Halo selamat pagi anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat ya nak ya. Nah pagi ini kita akan lanjutkan sub materi kita yang berikutnya, yaitu tentang gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini yaitu yang pertama, kamu diharapkan dapat menjelaskan perbedaan antara gaya gerak listrik atau GGL dan tegangan jepit. Kemudian yang kedua, kamu diharapkan dapat menganalisis beda potensial listrik dengan cara gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Oke, kita lanjut ke materi kita yaitu tentang gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian terbuka. Nah, seperti pada gambar di berikut ini yang ibu sajikan, untuk pengukuran gaya gerak listrik itu dia hanya kita ukur dengan menggunakan voltmeter, yaitu hanya beda potensialnya aja, belum ada beban listriknya. Sedangkan untuk tegangan jepit adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian tertutup. Nah, jadi untuk mengukur tegangan jepit di sini, setelah kita rakit rangkaiannya, kemudian kita hubungkan dengan beban listriknya atau lampu, baru kita ukur beda potensialnya dengan menggunakan voltmeter. Itu dia. Jadi perbedaan antara gaya gerak listrik dengan tegangan jepit adalah pada pengukuran arus listriknya dalam rangkaian terbuka dia kalau dia GGL, sedangkan pada tegangan jepit dia dengan menggunakan rangkaian tertutup. Nah, untuk susunan rangkaiannya pada GGL itu sama halnya dengan susunan rangkaian pada hambatan temporary, yaitu ada susunan seri dan ada susunan yang paralel. Nah, kalau dia secara susunan seri, dia baterainya atau beda potensialnya kita susun secara seri. Sedangkan untuk mengukur gaya gerak listriknya atau GGL totalnya, itu kita ukur sesuai dengan jumlah beban listriknya, jumlah beda potensialnya kita kali dengan berapa besar beda potensialnya, atau epsilon totalnya sama dengan N kali epsilon. Sedangkan hambatan dalam totalnya itu kita ukur dengan menggunakan banyaknya hambatan dikali banyaknya hambatannya dikali besar hambatan dalamnya, dimana epsilon itu adalah GGL punya satuan volt, sedangkan R itu hambatan dalam satuannya ohm, dan N itu jumlah baterai ya. Sedangkan untuk susunan paralel, baterainya atau beda potensialnya kita susun secara paralel. Nah, untuk menentukan berapa banyak GGL totalnya itu sama dengan GGL. Epsilon total sama dengan epsilon. Sedangkan untuk menentukan berapa banyak hambatan dalam totalnya, itu dia bisa kita gunakan rumus R per N atau hambatan dalam per jumlah hambatannya. Itu dia ya. Nah, hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Untuk sebuah gaya gerak listrik berlaku hukum Ohm dalam sebuah rangkaian tertutup. Seperti pada gambar berikut, di sini sudah ibu rakit suatu rangkaian di mana rangkaian itu sudah memiliki hambatan atau beban listriknya. Maka pada rangkaian berikut bisa kita ukur kuat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian, yaitu kuat arus atau I sama dengan epsilon per R besar tambah R. Dan untuk tegangan jepitnya bisa kita cari dengan menggunakan persamaan VPQ, artinya V beda potensial dari P ke Q sama dengan I kali R, di mana itu sesuai dengan persamaan dari bunyi hukum Ohm. Nah, hubungan antara GGL dengan tegangan jepit yaitu epsilon sama dengan
VPQ tambah I kali R, di mana I adalah kuat arus satuannya ampere, epsilon adalah GGL satuannya volt, sedangkan R besar itu adalah hambatan luar satuannya ohm, R kecil itu adalah hambatan dalam satuannya ohm juga, sedangkan VPQ itu adalah tegangan jepit dari titik P ke titik Q satuannya volt. Nah, seperti contoh berikut, perhatikan contoh berikut. 3 buah elemen dirakit sesuai dengan rangkaian seri pada masing-masing GGL 4 volt dan hambatan dalam 0,2 ohm. Dirangkai dengan hambatan luar seperti pada gambar. Tentukan hambatan luarnya, kuat arus totalnya, kuat arus pada I1 dan I2, tegangan pada AB dan tegangan pada BC, dan tegangan jepitnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang hambatan luar. Nah, untuk menjawabnya kita perhatikan dulu rangkaiannya. Ternyata rangkaiannya sudah merupakan rangkaian campuran di mana ada hambatan paralel kemudian dihubungkan dengan hambatan seri. Maka kita cari yang pertama hambatan paralelnya. 1 per RP sama dengan 1 per R6 ohm tambah 1 per R4 ohm. Ya, 1 per RP sama dengan 1 per 6 ohm tambah 1 per 4 ohm. 1 per RP sama dengan penyebutnya sama-sama kita buat penyebut per 12. Maka 2 per 12 tambah 3 per 12. 1 per RP sama dengan 5 per 12. Maka RP sama dengan 12 per 5 atau 2,4 ohm. Itu hambatan paralelnya. Kemudian kita hubungkan dengan hambatan 3 ohm. Maka hambatan totalnya atau hambatan luarnya sama dengan R sama dengan R3 ohm tambah RP. R sama dengan 3 ohm tambah 2,4 ohm. Maka sama dengan 5,4 ohm. Maka kita dapat hambatan luarnya 5,4 ohm. Sedangkan untuk yang B yang ditanya adalah kuat arus total atau I. Nah, untuk menentukan kuat arus total maka kita gunakan persamaan I sama dengan N kali epsilon per R besar tambah N kali R, dimana kita substitusi harganya, maka I sama dengan 3 kali 4 per 5,4 ohm tambah 3 kali 0,2 ohm. Maka I sama dengan 12 per 5,4 tambah 0,6. Maka I sama dengan 12 per 6 sama dengan 2 ampere. Maka kuat arus total kita dapat sebesar 2 ampere. Kemudian yang C yang ditanya adalah kuat arus pada I1 dan I2. Nah, untuk menentukan berapa besarnya maka kita gunakan saja perbandingan bahwa I1 banding I2 sama dengan 1 per R6 banding 1 per R4. I1 banding I2 sama dengan 1 per 6 banding 1 per 4. Sama-sama untuk menyelesaikannya kita sederhanakan, sama-sama kita kali 12. Maka I1 banding I2 sama dengan 2 banding 3. Dapat kita lah 2 banding 3. Nah, udah dapat 2 banding 3, maka I1 sama dengan 2 per 5 kali I. Ya, I-nya tadi dapat kita 2 ampere. Maka I1 sama dengan 0,8 ampere. Sedangkan untuk I2-nya sama dengan 3 per 5 kali I, 3 per 5 kali 2 ampere sama dengan 1,2 ampere. Jadi kuat arus I1 sama dengan 0,8 ampere, sedangkan kuat arus I2 sebesar 1,2 ampere. Kemudian yang berikutnya yang ditanya adalah tegangan dari tegangan PAB dan PBC. Nah, VAB kita jawab VAB-nya dulu ya.
VAB sama dengan I kali R3 karena di situ yang berlaku adalah 3 ohm. Maka VAB sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 volt. Sedangkan untuk VBC sama dengan I di situ ada 2, I1 atau I2. Kita selesaikan aja masing-masingnya. VBC sama dengan I1 kali R6 ohm. Maka VBC sama dengan I1-nya tadi 0,8 ampere kali 6 ohm, maka VBC pada I1 sama dengan 4,8 volt. Atau VBC pada I2 bisa kita cari dengan menggunakan persamaan VBC sama dengan I2 kali R4. VBC sama dengan I2-nya kita dapat tadi 1,2 ampere kali 4 ohm, maka VBC sama dengan 4,8 volt. Itu dia ya. Jadi tegangan pada AB dia 6 volt, sedangkan tegangan pada BC adalah 4,8 volt. Nah, yang terakhir yang ditanya adalah tegangan jepitnya. Untuk menentukan tegangan jepit, maka kita gunakan persamaan dengan hukum Ohm boleh? Kita coba. V sama dengan I kali R. Maka V sama dengan I totalnya tadi dapat kita 2 ampere, sedangkan hambatan luarnya dapat kita 5,4 ohm. Maka 2 kali 5,4 ohm sama dengan 10,8 volt. Atau kalau kita gunakan persamaan dengan menggunakan rangkaian seri, berarti V-nya sama dengan VAB tambah VBC. V sama dengan VAB-nya tadi dapat kita 6 volt tambah VBC-nya 4,8 volt sama dapatnya 10,8 volt. Atau kalau kita gunakan rumus tegangan jepit tadi, bahwa N kali Epsilon sama dengan V tambah I kali N kali R. 4 kali 3 sama dengan V tambah 2 kali N kali R-nya 3 kali 0,2. 3 kali 0,2 dia 0,6. 0,6 kali 2 sama dengan 1,2. Maka 12 sama dengan V tambah 1,2. V sama dengan 12 kurang 1,2 sama dengan 10,8 volt. Jadi kita gunakan dengan 3 persamaan berbeda, hasilnya sama-sama 10,8 volt ya. Sampai di situ bisa dipahami ya Nak Ibu ya. Nah, kalau kurang jelas bisa bertanya. Kemudian untuk memperjelas lagi supaya bisa mengasah pikiran kamu, di sini ada Ibu kasih 2 contoh latihan, 2 latihan kamu kerjakan ya Nak ya di dalam buku latihan kamu. Oke, sampai di sini saja dulu materi kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap dijaga kesehatannya, tetap dikerjakan semua tugas-tugasnya ya Nak ya. Terima kasih.